Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Selasa 30 September 2025. Peringatan Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Dan bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini berbicara setelah Yesus dan murid-muridnya ditolak di sebuah desa Samaria. Yohanes dan Yakobus ingin meminta sesuatu atau ingin meminta tanda dari langit untuk membinasakan desa tersebut. Tetapi Yesus menegur mereka lalu berkata bahwa misinya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya berkunjung ke rumah umat di lingkungan tempat saya pastoral di Lawang, Malang, Jawa Timur. Saya berkunjung ke salah satu rumah umat yang notabene suaminya beragama Islam dan istrinya beragama Katolik. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, saya langsung menyapa, memanggil salah satu keluarga, dan saya bertanya, apakah saya boleh masuk dan berkunjung? Dan saya katakan saya adalah seorang frater atau seorang calon imam. Lalu suaminya berkata, maaf, saya tidak bisa menerima tamu. Mungkin minggu depan lagi Anda bisa ke sini. Dan minggu depannya lagi saya balik ke tempat yang sama sampai 3 kali. Pada saat itu saya merasa jengkel, merasa kecewa karena saya ditolak. Namun saya menyadari bahwa saya tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk menerima saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa maknanya bagi kita semua dari kisah di atas? Yesus menampilkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah bukanlah Allah yang suka menghukum, bukanlah Allah yang suka menghakimi, bukanlah Allah yang suka membinasakan, secara cepat mengambil atau menghabisi orang yang menolaknya, melainkan Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang sabar, serta memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan memperbaiki diri menjadi lebih dekat padanya melalui pertobatan sejati. Teguran Yesus ini tentunya mengingatkan atau mengubah cara pandang hidup kita, atau juga mengubah cara pandang para murid yang masih keras dalam mengambil suatu keputusan tanpa menimbang-nimbang atau nama lainnya diskresi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita semua dipanggil dan sekaligus belajar untuk sabar, belajar untuk murah hati, memiliki rasa belas kasih seperti Allah. Sabar terutama ketika kita ditolak atau mengalami penolakan, memang tidak mudah membalas dengan amarah. Pertama, kita harus menyadari bahwa misi utama dari Yesus adalah membawa hidup, bukan kematian badan. Kedua, menghidupi semangat kerahiman Allah, mendoakan bukan mengutuk, menyelamatkan bukan menghancurkan. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.